Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membahas laporan keuangan konsolidasi masalah khusus. Saya Septiana Wandari dan teman-teman saya ada bernama Salma Faiza, Sarah, dan Salman Al-Faris. Pertama saya akan membahas masalah khusus, yaitu ada 4 masalah khusus. 1. Laba antar perusahaan, intercompany profit. 2. Obligasi antar perusahaan, intercompany bond holding. 3. Saham preferred dan saham biasa, subsidiaries with preferred and common stock. 4. Dividen saham anak, stock dividend by subsidiary. Yang pertama saya akan bahas laba antar perusahaan. Tujuan dan konsep dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasikan, laba rugi yang timbul akibat adanya transaksi antar perusahaan dalam hal perpindahan pengelolaan seperti menjual atau membeli barang dan atau jasa. Tidak boleh diakui di dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi, laba rugi serta kenaikan penurunan nilai barang, jasa maupun harta tak bergerak yang telah diakui oleh masing-masing pihak harus dihapuskan atau dieliminasi. Di dalam laba antar perusahaan dibagi 2, yaitu 1 ada laba atas sediaan, laba atas aktiva yang disusutkan. 1. Laba atas sediaan. A. Penjualan oleh induk. 1. Penguasaan 100%. 2. Penguasaan kurang dari 100%. Semua penguasaan di atas, baik menggunakan metode equity maupun metode cost, sistem pencatatannya adalah sama, yaitu sebagai berikut. Misalnya, induk menjual kepada anak barang dagangan seharga 10.000. Harga perolehannya adalah 6.000, yang berarti labanya adalah 4.000. Untuk pencatatannya, dapat dilihat gambar sebagai berikut. Next. B. Penjualan oleh anak. 1. Penguasaan 100%. 2. Penguasaan kurang dari 100%. Misalnya, anak menjual kepada induk barang dagangan seharga 10.000. Harga perolehannya adalah 6.000, yang berarti labanya 4.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salman. Dalam penguasaan 100% metode equity dan dalam metode cost ya pencatatan tidak jauh berbeda. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. Dalam penguasaan 80% dalam metode equity dan metode cost, pencatatannya juga tidak terlalu jauh berbeda, hanya pada kredit LYD induk dan LYD anak yang saja yang berbeda. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. 2. Laba atas aktiva yang disusutkan. A. Penjualan oleh induk. 1. Penguasaan 100%. 2. Penguasaan di bawah 100%. Semua penguasaan di atas, baik menggunakan metode equity maupun metode cost, sistem pencatatannya adalah sama, sebagai berikut. Misal, induk menjual kepada anak peralatan seharga 10.000. Harga perolehannya adalah 6.000 dan umur ekonomisnya adalah 4 tahun, yang berarti labanya adalah 4.000 dan penyusutan per tahunnya adalah 1.000. Next. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Next. B. Penjualan oleh anak. 1. Penguasaan 100% dan kedua penguasaan kurang dari 100%. Misal, anak menjual kepada induk peralatan seharga 10.000. Harga ekonomisnya adalah 6.000 dan umur ekonomisnya adalah 4 tahun. Yang berarti labanya adalah 4.000 dan penyusutan per tahunnya adalah 1.000. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikutnya.
Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah. Nah, berikut adalah contoh tabel dari tahun itu penguasaan equity. Untuk hitungnya sama di tabel sebelumnya, cuma yang membedakan adalah yang dibit untuk akun pengawas sultan. Terdapat 1.000 dieliminasi dan LY 3.000 dieliminasi. Untuk pencatatan tahap 1, penguasa 100% market cost dapat berikut juga untuk debit sama seperti sebelumnya. Yang membedakan hanya di debit saja. Terdapat tambahan akun yaitu kenaikan LY di grup. Next. Berikut adalah contoh pencatatan penguasaan 80% metode equity. Untuk lagi-lagi catatan untuk peralatannya sama, yaitu induk 10 eliminasi 1.000 transformasinya. Nah, Bu, di akun kredit untuk akumulasi penyusutan terdapat 1.000 di eliminasi, LED induknya terdapat eliminasi 2.400 dan LED anak 600. Terdapat di perhitungannya, yaitu untuk di induk nilai anak, bagaimana perhitungannya 1.400 dikali 80% dari 3.000 dan oleh di anak 600 dikali 20% dari 3.000. Dan berikut juga catatan untuk penguasaan cost dapat di perhitungannya sama juga seperti yang sebelumnya. Next. B. Obligasi antar perusahaan atau company bond holding. Sebenarnya masalah obligasi antar perusahaan, metode pencatatannya hanya diberikan pada penjualan oleh induk, yang kedua penjualan anak. Untuk penjualan oleh induk, dimisalkan induk mengeluarkan obligasi 1.000 lembar. Harga lembarnya adalah 100. Jangka waktu tahun, anak membeli 100 lembar dengan harga lembarnya adalah 1.400. Next. Nah, berikut adalah pencatat untuk investasi obligasi di debat pada anak 9.400, untuk dieliminasinya 9.400. Dan untuk akun kreditnya, untuk utang obligasi untuk induk ada 1.000, tereliminasi 10.000. Untuk diskonto obligasi 8.000, dieliminasinya 800, di induknya terdapat 200 dieliminasi. Keterangan terlihat obligasi 100.000 sebesar 10.000 dengan harga 5.100, amortisasi konto obligasi sebesar 800 rupiah atau 8.000 bagi 10 tahun, perubahan LD-nya 200 rupiah kali perhitungan 10 dikurang 1.400 di 800. Penjualan anak menggunakan obligasi reguler per lembarnya 100 rupiah, jangka waktu 10 tahun, induk beli 100 lembar dan harga 11.000. Catatannya dapat dilihat sebagai berikut. Dapat keterangannya dari perhitungan dan pencatatan tersebut adalah utang obligasi 100.000 dijual sebesar 10.000 dengan harga 11.000. Amortisasi premium obligasi sebesar 800 rupiah di 800 rupiah diperoleh dari 8.000 dibagi 10 tahun. Perubahan di anak 200 rupiah terdapat dari 11.000 dikurang 10.000 kurang 800. Kemudian sini yang ketiga ada saham preferen dan saham biasa anak. Sifat saham preferen adalah yang pertama tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi atau TKTB, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. Kumulatif dan tidak berpartisipasi atau KTB, klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. Yang ketiga, ada dividen kumulatif dan berpartisipasi penuh atau TKB, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengalami laba saja. Yang keempat, ada kumulatif dan berpartisipasi penuh atau KB, mencakup hak
atas kekayaan bersih dan laba. Misalnya, struktur modal anak adalah sebagai berikut. 6% saham preference, itu ada 5.000 lembar yang masing-masing seharga Rp10, yaitu 50.000 saham biasa 100.000 lembar dengan seharga Rp10, yaitu 100.000, agio saham biasanya 5.000, laba yang ditahan 45.000, jumlahnya jadi 200.000. Untuk tidak kumulatif, tidak berpartisipatif, sini nominal sahamnya, saham preference jadi 50.000 full, saham biasa 100.000 untuk nominal saham, dan agio saham 5.000, laba yang ditahan 45.000, yang berjumlah 150.000. Dan untuk total seluruh nominal saham jadi 150.000, agio sahamnya 5.000, laba yang ditahan 45.000. Untuk kumulatif tidak berpartisipatif, untuk nominal saham preferennya 50.000, saham biasanya 100.000 dengan jumlah 150.000, agio sahamnya untuk saham biasa 5.000, untuk saham preferennya tidak ada, jumlahnya menjadi 5.000. Laba yang ditahan yaitu 6% dikali 50.000, untuk saham preference menjadi 3.000, saham biasa 2.000. Tidak kumulatif berpartisipasi penuh. Untuk nominal saham pada saham preference 50.000, saham biasa 10.000 dengan jumlah 150.000, dengan agio saham preferensinya tidak ada, saham biasanya 5.000 dengan jumlah 5.000, laba yang ditahan 5 dibagi 15 dikali 45.000, untuk saham preferensinya 15.000. 10 dibagi 15 dikali 45.000, saham biasanya menjadi 30.000. Untuk kumulatif berpartisipasi penuh, nominal saham ke saham preferen dan saham biasa, untuk saham preferen 50.000, saham biasa 100.000 dengan jumlah 150.000, agio sahamnya untuk saham biasa 5.000. Laba yang ditahan 6% dikali 50.000, untuk saham preferensi itu 3.000, dan sisanya 5 dibagi 15 dikali 42.000, saham preferensinya 14.000, untuk saham biasa 10 dibagi 15 dikali 42.000, yaitu 28.000. Yang keempat, ada dividen saham anak. Pemberian dividen oleh anak berupa saham yang tidak berpengaruh terhadap kepemilikan induk. Misalnya, induk membeli 4.000 saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah sebagai berikut. Modal saham 500.000 lembar seharga Rp100, yaitu 50.000, laba yang ditahan yaitu 27.500. Pada tahun tersebut, anak memperoleh laba sebesar 12.500 dan membagikan bonusnya 50% dari modal yang telah beredar. Untuk untuk metode equity-nya, jurnalnya adalah debit investasi pada anak sebesar 10.000, di kredit laba ruginya 10.000, bagian induk 12.500 dikali 80% penguasaan. Sedangkan dividen saham atau stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar hanya dicatat di dalam suatu memo. Untuk metode cost, jurnalnya tidak ada, sedangkan dividen saham atau stok dividen dari 400 menjadi 600 lembar dicatat di dalam suatu memo. Sekian, terima kasih. Begitulah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.